Shalom Sobat Masapot, Shalom. dimanapun siap berada. Jumpa lagi dengan kami. Siapa kita ya? Tim Masapot. Tim Masapot. Tim Masapot ya. Siapa kita? Di episode yang ke 14. 14. Kita akan membahas tentang Natal, seputar Natal. Dan sebelum kita melanjutkannya, kita mau berdoa dulu. Silakan Bang Pendeta Raja. Baiklah Sobat Masapot, mari kita semua berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu kepada kami. Kami boleh bergabung dalam program Masapot untuk membahas tentang seputar Natal. Ya Tuhan, kami berterima kasih dan juga bersukacita. Biarlah kami semua bisa menikmati kegiatan ini untuk kami juga mempersiapkan diri kami menyambut perayaan Natal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Emang kalau ganti tag, ganti namanya Bang ya. Tadi tag pertama mengulik. Ya, beda lagi ya. Membahas. Jadi Oke. ketahuan. Baik, Sobat Masapot sekalian, hari ini kita masuk di episode 14. 14 episode sudah kita lewatin. Hari ini kita akan membahas tentang Natal. Nah, saya percaya dan kami pasti tahu teman-teman Sobat Masapot yang ada di sana pasti ada yang memahami Natal ya sekedar ya Tuhan Yesus lahir gitu. Tapi mari kita telusur lebih dalam lagi, apa sih makna-makna di dalam di sepanjang bulan Desember ini, di sepanjang Advent ini dan sampai Natal nanti, supaya teman-teman juga mendapatkan hal-hal yang informatoris ya, yang membantu pemahaman yang lebih dalam lagi tentang Apa itu Natal? apa itu Natal. Oke. Oke, baik. Yang pertama mungkin sobat-sobat Masapot nanya nih, ini lilin ulang tahun keberapa nih? Ini kok ada 2 nih lilinnya. Siapa yang bisa jawab nih? Padahal ada 4 ya. Ada harusnya 4 nih. ya. Kenapa Kok cuma 4? nyala Kenapa ya? 2? Siapa tuh yang bisa jawab tuh? Ayo. Bang Apa itu, Bang? Rani. Kalau aku sih habis yang 2 ini biar ada 2 lagi. Oh gitu. Bagus juga. Ya, Stok ya. bagus. Kalau mati lampu nanti ada stok dulu lagi ya. Ada marketing penjualan itu Ya. ya. Nah, tapi yang jelas ya, ini episode akan tayang di minggu-minggu Advent kedua. Nah, teman-teman mungkin bertanya, apa sih itu Advent? Kenapa sebelum Natal ada Advent? Iya. Gitu kan. Ya. Advent ini siapa sih? Kenapa ada istilah Iya. Advent? Nah, gimana Bang Raja yang secara liturgis ya teman-teman, Iya. Bang Raja ini yang paling top lah. Memang tesisnya dulu ya tentang itu. Oke, sekarang Bang Raja Tentang Natal. Advent. Baik. Advent. Berarti ini berhubungan dengan kalender gereja. Oke. Oh, kita punya kalender ya? Iya. Nah, sobat-sobat, kita punya kalender gerejawi namanya. Iya. Nah, kalau kalender Masehi itu kan diawali dengan Januari, diakhiri Tanggal 1. sampai ke Desember, Desember, 31 iya. Desember. Kalau tahun baru atau kalender gerejawi itu dimulai dengan Advent. Advent pertama itu tahun baru gerejawi. Oh, berarti tanggal 4 Tanggal 27 27 November 2022. kemarin. Oh. Ya, itulah tahun baru gerejawi. Nanti diakhiri diujungi dengan ujung tahun gerejawi, ujung tahun kuliah. Peringatan Humanina Mati, ya, peringatan kepada yang sudah meninggal. Sudah meninggal. Iya. Nah, jadi kenapa kita mulai dengan Advent? Karena Advent itu adalah masa kita untuk persiapan ya, menyambut perayaan Natal. Nah, jadi sebetulnya ada 2 makna dalam Advent ini. Makna pertama, kita mempersiapkan perayaan Yesus. selebrasi Natal, Peringatan kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, kita sedang menunggu parusia. Parusia itu artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oke, Maranatha. Nah, itu Iya. paling sering dipakai istilah. Berarti Maranatha Tuhan. dari kedua inti itu tetap aja intinya menunggu ya. Menunggu, menanti. Nanti ya. Tuh. Oke, baik. Jadi sobat Masapot sekalian, menunggu itu bukan hal yang gampang loh ya. Jadi apalagi menunggu sesuatu yang ini belum pasti gitu belum ya. pas ini layak untuk ditunggu atau Atau tidak, tidak, gitu gitu. kan. Cuman saya yang biasa menunggu, Bang. Menunggu apa? Menunggu pancing dimakan ikan. Oh, kalau saya dulu pernah pengalaman menunggu sang kekasih pulang gitu. Tapi ini kan kita menunggu yang sudah pasti. Menunggu yang sudah pasti. sudah pasti. Contohnya Sudah pasti. SMS banking, Iya. gaji, gaji Sudah awal pasti. bulan ya. Iya. Dan Manusia Bang ya. Parusia. Parusia. Nah, teman-teman itu dia. Jadi kan Advent ada 4. Nah, kita tahunya Advent itu ada 4. Advent yang pertama adalah
pengharapan, kemudian Advent kedua tentang iman, dan yang ketiga itu tentang sukacita, dan yang keempat itu damai. Bahasa Inggrisnya Bang, bahasa Inggrisnya Bang. Bahasa Inggrisnya Yang pertama ini hope ya, living Oh. hope. Yang kedua Harus ini ya. joy. Joy. Yang ketiga yang kedua faith, joy, Oh, yang kedua faith, yang ketiga ketiga joy, joy. dan yang peace. keempat peace. Peace. Damai. Oke. Gitu, ada 4. Jadi di masa penantian itu berarti seperti penjelasan Bang Raja, di Advent pertama kita harus benar-benar punya pengharapan akan sesuatu yang kita nanti. Ya, Yang kedua kita seperti itu Bang, seperti Yohanes Pembaptis yang dia mempersiapkan jalan Jalan bagi rintis itu jalan bagian yang Yesus. hope, masih ada harapan gitu kan. Dan kemudian yang kedua masuk kepada iman. Nah itu gembala Bang, Gembala. yang beriman. Oh ada bintang tuh. Majus, itu majus. Majus ya, orang majus. Majus. Mereka beriman bahwa akan datang Mesias. Jadi mereka datang ke Oke. tempat Ke tempat bintang Yesus itu. Iya. Imannya. Iman. Iman. Yang kemudian yang ketiga Joy. joy, sukacita, penantian yang berarti ini sudah mau mendekati ya kan begitu. Iya. Nah, ketika masuk Advent 4, damai. Damai. Artinya sang raja damai itu akhirnya lahir di dunia dan memberikan tanda-tanda keselamatan kan gitu. Iya. Kan? Oke. Oh, itu tuh Advent itu. Itu Advent. Berarti bisa seperti ini Bang ya. Di dalam Advent yang 1, 2, 3, 4, disitulah kita mempersiapkan sambil sembari menunggu. Betul. Iya. Maksudnya peristiwa perayaan Natal itu menunggu kedatangan Yesus ataupun parousia yang kedua kali itu. Kayak saya dulu nunggu Natal masak kembang loyang gitu. Nah, kalau Gitu. Ya. Inang gimana biasanya? Kalau saya persiapan khotbah aja sih. Pendeta kali. Nah, Sama seperti yang ini juga ya, persiapan pohon Natal, Iya. pohon terang. Tapi Itu kan ada mungkin hal yang lebih harus Bagian dari direfleksikan. euforianya itu kan Iya, Bang, ya. iya, bagian dari euforia. Ya, jadi yang nggak ada dekorasi Natal juga nggak apa-apa ya, bukan berarti ya iya. nggak ini gitu ya. Tapi ya kalau bisa ya silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Jangan nangis Kak. Nanti kita akan bahas juga suatu masa pot apa sih sebenarnya kenikmatan gitu kan, ataupun apa sih sebenarnya yang dinanti-nanti orang, terkhusus kita orang Kristen ketika suara-suara lagu-lagu Natal dan semua ornamen-ornamen Natal ini, apa sih sebenarnya yang paling ditunggu gitu kan. Tapi sebelum ke sana kita harus menelusuri lagi nih Natal itu apa kan gitu. Dari bahasa apa mungkin kayaknya nih siapa yang mau Ya kayaknya Bang Barus dulu deh. Iya lah. harus Natal gimana? Apa, Bang? Sambil minum. Ini ada Tadi dia bilang Natalis, tadi abang bilang. Nah, Tahu dia kan, kayak mau dilempar sama orang. bikin bang. Natalis itu apa itu bang? Aduh. Peristiwa kelahiran ya. kelahiran. Ya, Nah biasanya kalau teman-teman yang lagi kuliah, biasanya kalau di kampus itu di Natalis. Natalis itu ya hari kelahiran. Ya. Hari kelahiran. Nah kalau kita pikir-pikir ya, misalnya ketika Yesus lahir, kita udah masuk Natal ini berarti bang ya. Ya. Tadi Advent sudah tentang ya Yohanes dan teman-temannya, Orang-orang Majus. orang apa- Majus, apa- dan ketika Yesus lahir, Iya. siapa sih yang bersukacita pada saat itu? Ya pasti ayah ibunya ya. Walaupun masih dalam kebingungan ya ini. Iya. Pergi ke sana, pergi ke sini, Ditolak, ya kan? sensus Iya. lagi. Iya, iya. Aduh. Ditolak lagi. belum ada BPJS lagi ya waktu itu ya. Ketok sana diusir, ketok sana nggak boleh. Capek juga itu kayaknya bang. Iya. Ya, lelah ya. Untung Tapi- bukan aku Yusufnya bang. Tapi menarik memang kan. Jadi kalau misalnya kita berpikir-pikir bagaimana perjuangannya Maria Yusuf itu, orang-orang muda ya bang ya, orang-orang muda dengan tanggung jawab yang seperti itu. Kemudian ada orang Majus yang menurut saya effortnya orang Majus ini luar biasa nih. Iya. Mereka hanya belajar tentang astronomi, terus kemudian astronomi itu perbintangan ya teman-teman ya. Iya. Dia lihat bintang Daud, dia segi 8 ya bintang Daud, dan mereka pergi gitu aja. Karena mereka percaya melalui pengetahuan itu. Ingin iman ya. Nah, itulah iman itu Mereka tadi. Itu Advent kedua tadi bang. Apa yang kedua? Gimana coba gitu ya? Mereka mempersiapkan apa yang mau dibawa untuk yang baru lahir itu gitu. Luar biasa sekali makna Natalnya waktu itu. Berarti dalam menanti itu ada yang perlu dipersiapkan gitu kali ya bang ya. Iya, kalau kita telusuri misalnya saya gembala nih, tiba-tiba malaikat datang kan. Datanglah, bawa Raja Daud datang. Pasti bingung. Siapa sih Siapa gitu sih? kan? Mau ngapain sih gitu Mau ya? ngapain kan Penting gitu. banget kesana gitu. Tapi mereka datang karena iman tadi itu juga, bahwasanya ia percaya Iya. itu malaikat yang ngobrol, dan mereka datang ke tempat itu walaupun tanpa membawa kado. Ya.
ada juga kado sih mereka, kehadiran persembahannya. mereka kan gitu ya persembahannya. Oh itu orang Majus yang ada persembahannya. Ya, namanya suka udah lupa nih. Ngopi. Tapi Orang kalau Majus. guru-guru sekolah minggu bilang dulu, waktu gembala pergi ke sana, domba-dombanya kemana ya? Kalau domba-domba biasanya Dikandangkan. ditahan. Namanya dikasih. Orang di apa kan datangnya di padang gurun katanya, padang rumput. Iya. Disimpan dulu. Dombanya ada bobo. Disimpan dulu, dikasih Gembala apa? pergi, banyak rumput. orang Majus pergi, ya kan menyambut Tuhan Yesus ya. Iya. Orang Majusnya bawa apa banget itu bang? Orang Majusnya kok bisa tahu? Bintang tadi. Bintang. Pelajaran Dari di bintang. perbintangan. Iya. Baru mereka mengikuti arah bintang tadi Oh gitu. dari peta. Orang pintar itu. Berdasarkan dia orang pintar. Oh, Bukan dukun tapi ya, Bukan. maksudnya orang yang intelektual Iya, punya pengetahuan. Berilmu. Iya. Bayangin zaman 2000 tahun yang lalu mereka udah bisa baca ilmu perbintangan, itu kan luar biasa. Hebat. Terus tadi bang bawa apa? Nah, Minyak, bawa emas, emas ya. Emas kemenyan, dan mur. Kenapa itu yang dibawa? Teman-teman ada kalau yang tahu mungkin bisa ngetik juga ya kenapa itu yang dibawa. Kira-kira apa Bang Raja kalau secara dasar Tulis di kolom komentar nanti. Iya, sebetulnya orang Majus itu bawa emas, kemenyan dan mur, artinya itulah hasil dari yang mereka kerjakan. Itulah hasil dari pencarian mereka. Tapi bukan mur ini ya, bukan mur baut ya. Iya, Ya, bukan. bukan baut, bukan emas, Mur. kemenyan. Mur. Mur itu adalah Mur itu apa itu? barang-barang dari alam juga sih Oh. itu. Rempah-rempah. Rempah-rempah. Ya, Ya. bukan baut ya. Ya, rempah-rempah yang Jadi- bisa digunakan untuk menghangatkan badan lah, apalagi bagus untuk orang ibu yang baru melahirkan gitu kan. Oh itu bang. Oh tahu Iya. ya dari situ ya. Berarti Iya. menarik itu bang ya. Kalau kita hubungkan di makna Natalnya, Natal itu kan itu suatu bentuk kasih yang dinubuatkan sebelumnya, bentuk kasih Allah sehingga Yesus itu hadir dan kasih itu direspon juga oleh orang yang menerima berita Natal itu kan gitu. Betul. Sehingga dia membawa yang terbaik Membawa yang terbaik untuk Nah, Tuhan. untuk Tuhan. Jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya belajar sejarah kan perseteruan antara bangsa-bangsa ataupun masuk kepada bangsa kayak di Indonesia kan yang jadi perebutan kan rempah-rempah. Iya. Berarti orang yang punya rempah-rempah itu adalah orang yang finansialnya luar Luar biasa. biasa. Ah. Jadi orang-orang Majus ini memang selalu dikenal dengan orang-orang yang punya ekonominya bagus gitu kan. Dan mereka mau datang ke sana. Kalau kita bandingkan gapnya dengan gembala yang nggak bawa apa-apa, kan nggak ada gembala nggak bawa domba ya, nggak ada dicatat yang kita memberikan dombanya gitu kan. Nggak Tapi bawa apa-apa mereka. kehadiran mereka kan gitu, ikut Mereka bersukacita. hadir juga Gitu. bersukacita. Jadi walaupun nggak punya baju baru, walaupun misalnya kondisi nggak dekor pohon Natal Pohon sebagus Natal ini seperti gitu ini. kan, nggak Nggak masalah. masalah. Yang Dan penting bahkan ketika bergumul pun mungkin sebenarnya Natal itu jangan hilang gitu loh. ya. Nah, Apalagi itu arti ketiga kawan-kawan- itu bang, arti ketiga kawan-kawan sukacita kita. tadi. Joy. Joy, gembala. Bang Raja masih terharu. Oke, sama-sama Artinya, itu Advent ya. artinya sukacita itu bukan karena ada apa tuh, Sesuatu. sesuatu Yang menyenangkan secara menyenangkan. pribadi tapi ya pemaknaannya lebih dalam lagi. susah ya. atau sedih atau lagi apapun berarti itu. lagi susah pun setiap- tetap ada sukacita gitu. Iya, Gimana setiap tuh ya? musim, setiap keadaan kita Saya kan tinggal bagaimana kita mengelola sukacita itu. Sukacita itu. Iya. Ini Berarti- misalnya bisa punya pohon Natal. Ini berapa feet ini? Kalau misalnya nggak Punya bisa siapa juga ya? kan, bisa bikin apa namanya? Yang kreatif lah kayak Kreatif lah, dari ya. botol Nggak minuman harus yang bekas. begini. Iya. Ya kan? Dari botol aqua bisa. Jangan ke perlu botol jadi bekas, alasan nggak punya iya. apa-apa, punya kardus Dari karton bisa. juga, dari Iya. kardus bisa. Tapi sebenarnya itu apa ya, simbolis saja sebenarnya. Iya. Walaupun nggak ada bikin pohon Natal dalam bentuk apapun, it's okay, nggak masalah. Kadang penting kalau saya sih Natal- menurut saya itu nggak niat namanya. Niat kenapa kayak Iya, gitu? nggak ada. Maksudnya Karena kan bikin pohon Natal kan nggak harus seperti ini, misalnya bisa pakai kardus tadi, Iya. misalnya Bisa. atau misalnya dibeli Botol benang minuman. warna hijau bentuk aja Ya, bisa di jadi. dinding ya kan. Boleh. Penting niat Jadi saja sih. kotor nanti dindingnya bang. Enggak, Ya tergantung ampun, niat Bang. sih jadi bersukacita. ngingetin aku lagi dulu ya kan. Iya, Dulu gimana? yang kenapa? Enggak, maksudnya kan nggak punya pohon Natal begini. Iya. Namanya kan kita jauh, ya Iya. kan. Anak kos. Dulu- anak- Dulu aku waktu di Raya nggak begini pohon Natalku Ih pakai sama kardus. awak juga. Iya. Iya.
Oh, berarti Penting sobat niatnya Mas juga Apot- Aku sih. bikin dari karton aja. Iya, Berarti niat. sobat Mas Apot dimanapun berada bisa membuat Mengkreasikan, pohon iya. Natal sekreatif mungkin lah ya. Iya. Tapi bukan kewajiban ya teman-teman Iya. ya. Jangan Harus dibuat iya, gitu ya. harus dibuat. Karena ini kan tradisi yang sudah turun menurun sebenarnya kan. Kalau di kampung kita gaba-gaba, tapi bukan gaba-gaba ya. Gaba-gaba gitu kan Karena kan ornamen. memang Bang banyak cara orang untuk mengekspresi Iya. dirinya kan gitu. Betul, Iya. betul. Bukan berarti hanya satu cara Ya. itu kita menjudge bahwa itulah yang terbaik, bukan. Bukan. Nah, jadi Kayak Bang Hendrik istrinya bikin kue kan bisa. itu jualan tuh. Berarti boleh order nih. Mas Boleh Apot. order. Boleh order. Ya, untuk intermezzo nanti kontaknya ada di bawah. Ada di bawah. Di deskripsi ada ya nanti Bang Mor. Tapi 10% ya Mas Apot. Ada. Nah, terus kemudian ini Bang yang menarik kan kita sambil sharing-sharing ya. Kan Yesus lahir di dalam palungan. Iya. Ya, dalam palungan yang kalau notabene-nya kan itu kan tempat makanan tempat makanan ya. Iya. Tempat makanan Domba. ternak kan Iya. itu domba gitu kan. Dan, Bau lah, bau. dan kotor dan Bau, bau kotor. gitu kan. Dan saya berpikir gini, ternyata memaknai Natal itu pun seperti itu. Saya berpikir gini, jangan-jangan hati kita ini memang lebih kotor daripada palungan itu. Tapi Oh. Yesus mau lahir nggak? Betul juga. Tergantung siapa kan gitu. Iya. Kalau kita menyediakan tempat palungan di hati kita walaupun sekotor apapun pasti Yesus mau lahir. Mau lahir, Betul ya kan? betul, setuju. Itu luar biasa itu. Jadi Luar itu biasa. kenapa Yesus nggak lahir di apa namanya tempat VIP. bukan di tempat bayi yang di rumah sakit apa sih namanya itu harus ada inkubatornya apa gitu kan, tapi itu kayak sebuah makna bahwasanya ya Apa kita tuh Bang? ini Waktu anak-anak dulu kan di perayaan Natal itu kan ada dramanya tuh. Nah, Kan berkali-kali tuh Yusuf sama Maria mengetok pintu. Iya. Tak, apakah ada penginapan buatku? Oh, Tidak ada. lagi sibuk gitu kan. Ditolak gitu Lagi ya, penuh, perumahan kami penuh gitu. Tok. Kan itu kan. Berarti dengan kata lain peristiwa Natal ini juga mengingatkan kita untuk ternyata Allah ini mengetuk hati kita. Iya. Apakah kita bisa memberikan ruang di dalam kehidupan kita untuk menerima Yesus itu? Ih, berat Walaupun sekali. Pendeta ya. walaupun ya menarik ya, walaupun sesuatu yang kotor yang kita katakan kandang domba itu ya, Iya. dan palungan itu, dan ketika kita memberikan di situ itu akhirnya menjadi luar biasa ketika yang hina, yang kotor itu dipakai Yesus sampai sekarang itu menjadi berita sukacita, berita keselamatan. Berarti dengan kata lain ketika kita memberikan ruang kita di dalam kehidupan kita, tempat Yesus itu hadir, berarti Natal itu sebenarnya harus memberikan nilai yang begitu luar biasa. Sekotor apapun Betul. aku ini. Sekotor apapun Kotor aku ini. apapun aku. karena Senajis memang apapun nggak ada aku. manusia yang nggak kotor kan. Iya. Karena Nah, ada Rinso. ada soklin juga. Nah, Itu baju. baik teman-teman, ini seperti sebuah pemaknaan juga. Jadi kayak kelahiran Yesus itu adalah tanda awal keselamatan kita ataupun tanda awal rekonsiliasi, perbaikan hubungan antara manusia dengan Dengan Tuhan. Tuhan. Tapi itu makanya kenapa bukan kandang domba yang menjadi lambangnya orang Kristen, tapi salib ya. Nah, Ya, jadi kelihatan kan tuh ya. ya jangan dikatakan Yesus lahir adalah itu keselamatan kita, tapi itu tanda awal proses keselamatan manusia. Betul, Nanti betul. puncaknya adalah di Golgota. Iya. Ya, Natal tanpa peristiwa kelahiran, tanpa peristiwa kematian dan kebangkitan itu Itu tidak akan tidak memiliki lengkap. nilai apa. Tapi ngomong-ngomong Bang ya, ini kan kenapa? Nah, menurut abang-abang saya dan kakak saya, kenapa sih selalu Natal itu yang lebih ramai daripada Paskah? Iya. Soalnya kayaknya ajang beli baju baru. Karena akhir tahun juga kali ya, karena akhir Iya. tahun juga kali ya. Dapat ini kan apa namanya? Bonus Bonus, Natal, tunjangan gaji Natal. ke-13 ya. 13. Ya nggak tahu kapan. Gimana Bang Rulandi gini-gini aja. Walaupun sebenarnya maknanya itu nggak bisa dipisahkan itu. Iya. Dan Natal, peristiwa Paskah, Jumat Agung, Paskah, dan Kebangkitan. kebangkitan itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu sama sebenarnya. Iya. Ketika itu tidak terjadi, maka penggenapan itu juga tidak terjadi.
Ya memang itu tradisi kita manusia kali ya. Lebih rame orang merayakan kelahiran daripada kematian. Iya, betul. Tapi kalau di Batak kayaknya lebih rame kematian ya. Ya kan bisa sampai 3 hari. Kalau kelahiran paling cuma sekali 1 hari, mana ese gitu kan. Gimana Bang Di? Oh, Gimana Bang Di nanti kopinya? ngantuk abang. Aku bang Raja lebih ahli. Kenapa Bang Ja? Apa kata Bang Raja itulah kataku. Ya betul. Jadi kalau ini kan kalau Natal ini kan namanya rangkaian masa Natal lah ya. Ya. Rangkaian masa Natal. Mulai dari Advent pertama 2, 3, 4, malam Natal, lalu Natal 25 Desember, Natal tuntunan, Tuntunan kalau di GKPS ya. GKPS. Kalau di gereja lain Natal hari kedua katanya gitu ya. Lalu sebetulnya sampai ke tahun baru Epifania sih ya, karena saat Yesus itu dibaptis ya kalau nggak salah bayangannya. Pernyataan. Ya, pernyataan Allah. Nah, jadi itu masa rangkaian Natal. Tapi itu nggak bisa dilepaskan dengan rangkaian masa Paskah. Ya, Paskah. Iya, yang Itu berkait kelindan terus gitu kan. Iya, berkelindan, berulang terus setiap tahunnya. Nanti Paskah kan dimulai dari Rabu Abu gitu kan. Lalu nanti sampai Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, baru Paskah. Paskahnya, Paskah tuntunan lagi. Nah, jadi ini semua berkaitan kayak tadi Bang Bagus bilang kan, kematian itu nggak ada kelahiran nggak ada nilainya tanpa nanti ada kematian Kristus, dan kebangkitan kebangkitannya. Kristus gitu. Jadi kalau kita mau merayakan kita ini orang yang sudah diselamatkan, orang sudah ditebus oleh Tuhan, kita nggak cukup hanya merayakan Paskah atau Jumat Agung, kita harus juga mengingat kepada Natal ini. Jadi, Dan rasa begitu sih- juga sebaliknya ya Bang ya. Ya, sebaliknya. Nilai Natal itu tidak boleh Iya, lebih betul. daripada nilai kematian dan Kematian dan kebangkitan. kebangkitan Kristus. Nah, jadi begitu Sama sobat-sobat masyarakat sekalian. Jadi kalender gerejawi yang dikatakan Bang Raja tadi adalah itu rangkaian-rangkaian yang sebenarnya itu menjaga dan juga membimbing kita dalam menghayati setiap karya Tuhan dalam kehidupan manusia, mulai dari Yes. kelahiran, Pendeta ya? kematian, Iya. kematian, Masih pakai kebangkitan, ya? kedatangan Roh Kudus. Pokoknya itu kenapa itu berulang? Mungkin Ulang. teman-teman berpikir loh tahun depan kenapa nggak temanya beda gitu, tapi ini lebih kepada bagaimana karya Allah dalam satu garis linier yang luar biasa itu gitu. Itu Tapi membuat kita mengingat Kayaknya karya kita Tuhan. kembali ke laptop aja dulu. Memaknai Natal gitu kan. Seperti yang dikatakan Bang Barus tadi itu ini kali ya, perspektif kita kali ya tentang Natal itu gimana sih Apa? respon kita dalam menyambut Natal gitu. Dari yang paling banyak minum kopi dulu deh. Bang Rolandi. Bang Rolandi. Habis Bang Rolandi nanti kita istirahat dulu, break dulu. Apa mau aku bilang ya? Abang. Apa yang terlintas dalam benak Abang, oh udah mau Natal nih gitu, atau misalnya pengalaman-pengalaman yang menarik lah gitu kali. Kalau enggak gini aja, bagaimana Bang Rolandi memaknai Natalnya? Sama Nah, aja. aku kalau mau Natal, pergi aku ke mall lihat pohon Natal. Iya. Ada yang besar gitu kan. Kayak ada ketakjuban gitu, kayak ada sukacita gitu Bang, Iya, dengar lagu iya, Natal. gitu. Gitu. Masuk ke mall sekarang lagu-lagu Natal gitu kan. Itu aja sih Bang. Itu aja ya. Iya. Gak ada yang meriah lagi. Udah biasa-biasa sekarang Natal. Oh gitu. Biasa aja ya. Jadi pemaknaan Bang Rolandi biasa juga. Biasa aja jadinya. Perlu di reverse oleh Bang Rolandi. ya itu menarik ya karena memang pasti iya, ada juga mungkin- orang yang Mungkin ada coba juga yang Bang Rolandi seperti umurnya udah berapa? Udah sekian Iya. tahun, udah berapa Iya. kali Natal gitu kan. Jadi pasti ada momen-momen di Udah mana berapa kayak- kalender Bang mereka? udah berapa kalender gerejawi. Jangan-jangan yang di somasi itu pun ada yang kayak aku Bang. Iya, banyak. Ya Natal lah, ganti tahun, ganti tahun. Mewakili perasaan sobat-sobat Iya. masyarakat gitu. Pasti ada juga yang nggak terlibat apa ya Bang ya. Iya. Disuruh nari nggak mau, liturgi nggak Iya. mau, peran drama nggak mau. Udahlah aku jadi penonton aja gitu. Nah, itu Bang Rolandi tuh. Jadi dengan kata lain, Natal Natal gitu ya. lah. Iya Yesus Kayak lahir aku tadi udah, itu gitu. ya pergi ke mall lihat pohon, selalu ya. Waktu cari di Google pohon Natal paling besar sekarang di mana gitu. Oh iya, di Itu mana sekarang aja. Bang? Nggak di Shantar, Enggak tahu juga. Di sekarang. Santar ya. di Sopo Godang. Di mall mana sekarang? Enggak tahu juga Pohon sekarang. Natal. Belum lihat sih Di tuntutannya. Sepogoda Iya. kata Bang Ri. Ketahuan lah, Bang Rolandi kan anak kota, main mall terus. Oh iya ya. Kota Sibolga. Tapi itu kan akhir tuh. Iya. Tentang Natal biasa-biasa saja. Iya. Yang lainnya saya rasa luar Iya, biasa. mungkin ada banyak ya. Iya.
Bang Raja memaknai Natal luar biasa sekali. Oh. Iya, gimana Bang? Iya, Natal itu jadi momentum yang membuat kita itu kayak mengalami apa ya? Yang pasti sih semakin dekat lah gitu lah, semakin dekat dengan Tuhan. Kan banyak tuh ayat-ayatnya kalau di Natal ini ya, kita harus mempersiapkan minyak pelita gitu kan, minyak untuk pelita. Ya ada perumpamaannya juga kan, 5 gadis bodoh 5 gadis pintar itu. Juga kita harus pakai ikat pinggang. Sebetulnya banyak sih ya yang simbol-simbolnya itu kan. Semuanya ini mau menjelaskan kalau kita misalnya, kalau dulu kan orang pakai bajunya kan di Timur Tengah aja kan bajunya model Terusan. Kayak daster gitu kan. Long dress. Daster long dress. Gitu, mau cowok mau cewek kan gitu modelnya. Iya. Nah jadi itu adalah simbol juga, simbol kebebasan kan, simbol kebebasan kita, kemerdekaan kita bebas. Ikat pinggang tadi maksudnya gimana? Nah kalau pakai tali Laki-laki pinggang tuh berarti kita sudah ada batasan, kita tanggung jawab Oh, kirain dengan model perbuatan gitu. kita. Kelihatan gitu kalau pakai ikat pinggang. Model ikat pinggang ya. Dulu belum ada Oh model-modelan. iya, tuh. enggak ya. Jadi kalau tadi bajunya yang bebas itu berarti kita bebas ya, Merdeka. bebas-bebasnya, nah merdeka. Nah kalau pakai tali pinggang berarti sudah ada tanggung jawab kita juga gitu, ada pengendalian diri gitu. Oh, berarti Natal ini semakin mengingatkan HAM untuk pengendalian diri. Iya, mengingat itu Oke. pengendalian diri, Baiklah. momentumnya di situ sih. Dalam sekarang sampai mulai dari tradisi Yahudinya ya Dikulik ya? direfleksikan kepada kehidupan sekarang, itu hal menarik. Jadi istilahnya kan kayak gadis yang 5 gadis bodoh tadi dan juga yang pintar tadi, persiapan baru tentang mengencangkan sabuk itu benar-benar dia udah ready untuk Betul. segala situasi dan kondisi Iya. gitu kan. Iya. Oke, menarik. Itu dari Bang Raja. Nah, selanjutnya Bang Barus, gimana Bang Barus melihat Natal lah Maknanya ya. maknanya? Aku tertarik selama pendeta sih ya. Oh. Jadi lebih memaknai, kalau dulu ya pas seperti yang dibilang Bang Randi ya, Natal masuk bulan Desember ya luar biasa ya sukacitanya karena ada mie teh. Ya, iklan. Batagor itu. Jeng, jeng, jeng. Ini emang pikir center ini. Oke, lanjut. Udah karena apa ya, karena beli baju baru, sepatu baru. Wah, disitulah ajangnya untuk mendapatkan yang baru-baru kan gitu kan, menuntut sama orang tua supaya mendapatkan baju baru. Jadi tapi setelah lebih dalam selama pendeta perenungan Natalnya kan ya seperti yang saya bilang tadi, palungan itu bagaimana ketika Natal itu kan wujud nyata. Kalau Yohanes kalau nggak salah bang pendeta Yohanes ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes ya kan? 3:16. Wah, itu. Nah, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah kan gitu kan, kasih dia nyatakan dan dia jadi Yesus dan lahir di kandang domba, tempatnya palungan, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti dengan kata lain, ketika kita menerima kasih itu, bagaimana supaya kita percaya kepadanya tidak binasa. Nah, ini yang kuncinya. Kita yang percaya. Nah, jadi kalau percaya ternyata gampang kan, Bang? Kalau kita percaya, berarti kita dapat dan kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal, katanya kan. Oh, berarti simple. Kuncinya adalah percaya. Percaya berarti dengan kata lain, walaupun itu gampang, tapi tidak gampangan sebenarnya, Bang. Oke. Karena percaya bukan hanya dinyatakan dengan kata perkataan aku percaya, kan gitu kan. Aku percaya, katanya. Bukan gitu. Bagus suaranya. Tapi lebih kepada Tapi lebih daripada wujud percaya itu adalah itu keluar lagi mie apa nih? Ini bakso ini. Lanjut. Ah, Tunggu dulu, kita lewatkan dulu. Nah, wujud percaya itu harus bisa nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saya lebih ke situ, sehingga sering sekali bukan apa ya, walaupun Natal tidak disalahkan dengan euforia Natalnya, tetapi jangan terjebak hanya di euforia Natalnya saja. Sibuk kita mempersiapkan dekorasi apa segala macam, yang akhirnya kita lupa mempersiapkan hati sebagai palungan tempat Yesus lahir di dalam kehidupan kita, sehingga apa?
kita tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal, itu bukan janji nanti ya. Amin, amin. Bukan janji nanti ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi tidak binasa dalam konteks sekarang juga bisa kita rasakan. Ketika Yesus lahir dalam kehidupan kita, hidup kita berbuah, sehingga melalui kehidupan Seperti kita, buah-buahan. kehidupan kita bisa ada istilah iklan, tapi nggak usah kita bilang iklan ya, menjadikan hidup lebih hidup. Menjadikan Ya. hidup lebih hidup. Menjadikan hidup Pendeta lebih hidup gitu kan. Ya, walaupun udah kayak khotbah ya sama sahabat ya, Iya, tapi iya. Dan tiap tahun aku dengar kayak gini, ujung-ujungnya ngantuk aku. Makanya Natal jadi biasa-biasa saja sama. Iya, tapi pesan Natal itu kan itu sebenarnya Bang. ya pesan Natal, tapi tadi kan kita fokus kepada ini ya, pandangan pribadi. Iya, Berarti pandangan Bang Barus lebih kepada Kasih. pemaknaan itu kasih, menyadari kasih itu Iya, berarti ya, itu menyadari ya. kasih itu dan menjadi pelaku kasih, karena kita sudah mempersiapkan diri kita sebagai palungan. Ya, bunga-bunga tadi ya agak banyak ya. Agak Oke, itu dari Bang Barus. Silakan Kak ini. Aku apa ya? Ya, kalau saya secara pribadi sih memang memaknai Natal sebagai sukacita iman ya. Karena selalu diingatkan Natal itu kelahirannya Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah juru selamat kita. Jadi pemahaman yang sudah dibentuk sejak kecil lewat pengajaran orang tua, guru-guru sekolah minggu, sehingga oh iya ya berarti aku harus senang ya, aku harus bersukacita ya karena ini happy birthday-nya Jesus loh gitu ya. Ulang tahun. Jadi ulang tahunnya Yesus Selamat loh, ulang kelahiran. tahun gitu. Iya ya jadi membuat sukacita gitu ya. Tapi kalau saya sih secara pribadi kembali lagi karena kalau sobat-sobat Masakot nonton episode-episode tentang saya kemarin itu ya, jadi kalau saya sih nggak terbiasa atau dibiasakan sejak kecil dengan sesuatu yang baru ya. Jadi ya memang harus menemukan makna sukacita itu sendiri, bukan karena baju baru ya, karena lebih sering tidak baju baru saat Ini Natal. baju baru Bapak? Hah? Enggak, ini baju lama juga. Baru di laundry. Baru di laundry ya. Bang Jak, beli baju baru Bang Jak. Kode Kode keras. kode keras ya. Jadi memaknai atau menemui sukacita itu memang harus dari diri sendiri gitu. Dan itulah mungkin peran orang-orang yang ada di sekitar kita, baik orang tua, keluarga, dan juga guru-guru sekolah minggu, bahwa memang benar-benar harus bersukacita karena Yesusnya yang lahir gitu ya. Puji Tuhan sih, walaupun perjalanan waktu ya menjalani Natal itu ya kadang ada sedihnya ya, nantilah ya kalau itu ya. Tapi yang maknanya adalah memang saya sukacita karena ada yang lahir itu adalah Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus adalah juru selamatku dan kita semua. Ini ketiga sukacita. Oke. Joy. Bang Raji dari dulu. Fokusnya di Advent. Kemana nih gitu ya? garis merahnya. Sahabatnya Advent bangun ya Pak? Oke, kalau saya sendiri memaknai Natal itu ini ya, peran apa ya? Sosok Yesus itu kan adalah Allah dalam diri manusia. Tapi semua itu bisa terjadi dengan melibatkan peran Maria dan Yusuf yang adalah manusia biasa. Gitu. Berat ya? Iya, jadi aku ngeliat bahasa bagaimana perjuangan Maria dan Yusuf. Mereka pasti ada sanksi sosial di masyarakat. Ini muda-muda belum apa-apa kok udah hamil, kok lahir, dan kemudian menurut saya ketika mereka pulang pun nanti ketika Yesus sudah berumur 2 tahun lebih menghindari Herodes waktu itu kan, mereka pasti masih berjuang di lingkungan masyarakatnya. MBA katanya kan. Iya, dan kemudian Yesus pun ketika waktu kecil mungkin anak-anak seumurannya, ini anak-anak ini nih. Mungkin ada sanksi sosial yang terjadi, dan itu menurut saya ketika mereka bertahan dengan misalnya dari proses perjalanan dari kampung halamannya ke Bethlehem itu sekitar 100 km, udah hamil besar. Itu pertama. Yang kedua, ketika Maria mulai lahir, nggak ada cesar waktu itu ya. Dia benar-benar lahir bukaan 1 sampai bukaan 10, sesak nafas, tapi yang dihirup apa Kak? Kotoran domba. Nggak ada aromaterapi. Bau ya. Itu perjuangan loh itu kan. Ya, kalau misalnya yang melahirkan sekarang kan udah di rumah sakit, udah enak bisa begini, aromaterapinya ada gitu kan. Nah, itu jadi ketika saya
mengingat Natal itu pemaknaan adalah perjuangan dan manusia juga punya peran di situ gitu kan, punya peran. Nah itu sih menurut saya. Jadi ketika Natal saya berpikir bahwa wah padahal Tuhan kita nggak ada minta apa-apa, manusia zaman dulu nggak minta apa-apa, tapi inisiatif dia sendiri seperti kata Bang Barus tadi, bahwasanya ya karena kasih yang besar itu tadi, akhirnya dia berpikir bagaimana caranya saya supaya dengan manusia ini bisa menyelamatkan mereka, tapi dengan manusia juga melalui Maria dan Yesus. Gitu dia. Oke, apa ini tepuk tangan? Luar biasa. Oke, nah itu adalah pemaknaan pribadi teman-teman. Mungkin teman-teman ataupun sobat-sobat Mas Sahabat sekalian punya pemahaman dan juga ketika Natal mungkin mengenang orang yang dikasih ataupun mengingat ada momen tertentu gitu kan ketika Natal atau rindu pulang kampung gitu kan, atau rindu bertemu dengan saudara keluarga, tante, opung, tua gitu kan. Jadi mungkin sobat-sobat Mas Sahabat punya pandangan pribadi juga terkait hal itu. Nah, kita masuk nih abang-abang kakak sekalian. Nah, kalau udah siap nih Bang Rolandi. Udah siap ya? udah Bang. Saya dari tadi udah mikir ya. Ya, jadi sobat-sobat kita. Nah, ini kayak ini ya. Kita mau mulai dulu, masing-masing kita kan punya pengalaman unik ya. Iya. Karena Natal itu kayak sesuatu yang mengulang-ulang setiap tahun, tapi selalu ada sesuatu yang baru tiap tahunnya. Nah, kita akan bahas bagaimana ini Pak Pendeta dan Bu Pendeta ini gitu kan, ketika ada nggak sih sebenarnya Natal-Natal yang paling berkesan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Oke, kita tanya dulu dari yang mikir dulu ya. Oke. Oh tadi Bang Randi udah duluan. Duluan. Oke, dari Kak ini. Aku dulu. Ya, Natal yang paling berkesan gitu. Ya biar teman-teman juga bisa terhibur dengan terinspirasi mungkin. Gimana ya? Sebenarnya banyak ya, pasti banyak. Setiap tahunnya pasti punya kesannya masing-masing. Dan karena kita pendeta, pasti ya kan akan berpindah-pindah, pasti kesan Natal juga pasti beda-beda begitu ya. Tapi yang saya paling gimana gitu ya, waktu pertama kali harus Natal sendiri gitu ya, sendiri, nggak bersama dengan keluarga. Ternyata walaupun saya ingin mandiri, tapi ternyata saya rindu juga untuk Natal bersama keluarga. Gitu ya. Di perantauan berarti ya, jauh dari rumah ya. Perantauan, jarak yang sangat jauh. Dan tugasnya juga masih harus ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi waktu itu sih di daerah mana tuh namanya? Ya distrik 1 lah. Distrik 1. Ya. Di sana. Jadi di sanalah pertama untuk enggak deh, distrik berapa ya? Pokoknya mereka kita jauh lah pokoknya jauh. Pokoknya jauh lah gitu ya sama orang tua. Yang kedua ya bagaimana kepedulian jemaat-jemaat yang ada, itu kan keluarga kita terdekat ya, yang juga ikut maksudnya apa, bersama-sama merayakan Natal sama kita. Misalnya saat Natal mereka datang gitu ya, main ke rumah gitu, kunjungan lah ya. Kunjungan. Kira-kira kesepian itu sedikit-sedikit terobati ya. Iya. Kehadiran jemaat hampir. Iya, terobati. Walaupun tetap ada yang kosong pasti rasanya gitu, sepi. Begitu sih. Tapi yang waktu kunjungan itu saya waktu itu sudah menikah sih. Iya. Kok sih? Jadi sudah menikah. kesannya berbeda lah ya. Kesannya udah berbeda. beda. Iya, gitu. Itu sih. Oke, yang lain? suaminya deh. Bang Raja gimana Bang Raja? Gimana ya? Ya memang Paling kalau berkesan. Jangan bilang enggak ada gitu. Ini lama-lama kayaknya enggak ada deh. kalau kesan Natal memang Yang paling berkesan. ya semua berkesan sih memang, tapi kalau Natal itu memang biasanya kalau sebelum jadi pendeta kan bersama dengan keluarga. Nah, tapi sudah jadi pendeta berarti di jemaat. Jemaat jadi keluarganya. Jemaat jadi keluarga. Nah, jadi yang paling berkesan memang kalau waktu kita di kampung, di desa gitu. Karena waktu di desa atau di kampung itu kalau Natal tahun baru pasti ramai gitu, karena perantau pada datang ke kampung gitu. Jadi ramai. Iya. Mereka datang ke rumah pendetanya gitu. Mereka datang ke rumah keluarga yang sana gitu. Kok tahu? Hah? Kok tahu? Kan istrinya. Oke, terus suasananya jadi ya memang enak ya, rame, kekeluargaannya dapet gitu. Jadi
Dan damainya itu ya terasa banget lah itu kalau malam Natal. Bagi kalau di kampung kita di Simalungun itu kan dingin kan, dingin, semakin membuat menambah suasananya itu jadi damai, terus ya Dengan hiasan-hiasan biasanya di pinggir-pinggir jalan udah banyak yang pasang pohon Natal ya. pohon Natal begitu. Lampu-lampu di mana-mana. Mm-mm. Ya. Itu paling berkesan. Damainya itu kerasa dan dinginnya itu kerasa. Jadi kayak salju-salju gitu. Kalau di luar negeri, kalau di negeri kan salju, kalau di desa Desa kan mana yang ada salju? tetap dingin. dinginnya itu. Desa mana yang ada salju ya? Dinginnya itu kerasa. Oke, kalau aku udah Bang Kalau Raja. Bang Wim gimana? Udah Bang Raja. Ya. Kalau aku kan yang paling berkesan itu waktu kan Bapak pendeta. Ya. Jadi yang berkesan itu Natal sekolah minggu pasti. Oh, Oh. anak pendeta ya. Yang paling berkesan itu waktu Natal pertama dan ketika mic-nya udah mau nyampe, wah itu Deg-degan. Hatiku deg-degan gitu ya. dari rumah berani pas sudah naik panggung gemeteran akhirnya lupa. Nggak nyanyi Lupa Pak. liturginya. Ser. Nah, nggak ada lagu itu waktu itu. Lagu TikTok ya. Jadi itu berkesan. Jadi memang apa ya? Walaupun itu jadi sesuatu yang apa ya? Agak malu lah ya waktu itu ya. Tapi itu kayak sesuatu yang Tak terlupakan. ada hal yang diingat terus gitu loh. Bos. Betul. Itu momennya pas Natal gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Natal. Oke, Bang Barus gimana Barus? Apa Natal yang paling berkesan dan kondisinya bagaimana waktu itu? Paling berkesan. Pas David banyak ini ya, baju baru ya. Itu anak-anak pasti. Terus nggak muat gitu. Itu standar kayaknya waktu anak-anak Oke, paling apa itu Bang? misalnya Yang paling baju berkesan. baru, latihan Natal ya kan. Jadi seperti pengalaman itu kan, kalau biasanya gereja biasa itu galangannya dikasih cuma sekali, ini karena Natal jadi 2 kali kan gitu. Oh, kan, ditambah berkesan. dong ya persembahan. Tambah deh, karena ada latihannya. Tetapi setelah kembali lagi setelah jadi Jadi pendeta. pelayan, ya, ada hal yang lebih mendalam ternyata dimaknai. Dulu kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan untuk latihan Natal, tapi sekarang setelah jadi pelayan kita sibuk dengan pembentukan panitia Natal kan gitu kan. Rapat-rapatnya. Nah, dan kita sibuk juga memikirkan ambilan Natal. Iya. Nah, masuk lagi Bang, yang paling berkesan Natal yang Bang lewatin gitu. Hah? Yang paling berkesan nuansanya, sesuatu kayak tadi kan Bang Raja ketika jemaat ataupun rame-rame di rumah, baru kayak Kak Yeni rame sendiri gitu karena Abang Natal yang paling berkesan itu apa? Bukan pemaknaannya ya, tapi suasana Natal yang berkesan yang paling Abang ingat gitu. Nggak ada. Pokoknya biasa aja. Pindah ke sini. Rohnya pindah rohnya. Rohnya pindah. Nggak ada. Malah Misalnya ketemu sama keluarga kumpul gitu masa Iya. nggak ada itu yang berkesan justru gitu. setelah jadi pelayan mulai saya pikar itu nggak pernah Bang. pulang. Yang dari kecil juga nggak apa-apa kan kayak Iya, tadi waktu Bang sekolah Rai minggu kan. nggak apa-apa. Heeh. Dari kecil standar itu. Oh, standar. Oh, standar sih. Iya, benar itu. Standar ya. Saya rasa sama juga ya. Iya. Standar dengan kemeriahan baju baru. Iya, Kayak iya. bagaimana kita dapat liturgi. Iya. Mana tahu tiba-tiba. Atau ada kesan waktu Om pakai baju baru, Yang Abang ingat lah ya. tiba-tiba satu kancing putus karena kebesaran perutnya. Nggak ada bang. Nggak ada. Jadi itu kan Malah paling berkesan. berkesan. Pemaknaan saya lebih pemaknaan. Luar biasa sekali waktu anak-anak Ih, sekolah pendeta minggu. kali Bukan, loh, ya bukan waktu anak sekolah minggu. ampun. Kayak misalnya ada hal berkesan, ada satu lagi yang berkesan dari aku itu. Kalau Natal waktu beli sepatu ada lampunya, wah itu, gitu. Oh, yang lampunya ada di belakang. Gini. Ada lampunya gitu bang. Kalau Bang Baru gimana pengalamannya? Kali dari atas sampai bawah ganti bah, baru Iya, bah. ganti lah. Emang Kesannya ganti. ya, Natal ya meriah-meriah aja. Jangan dipaksa lah kalau nggak. Mulia-mulia yang penting. Ya, Suasananya standar-standar aja katanya Malah kan. jadi banyak pertanyaan setelah perayaan Natal, apa ya buahnya gitu. Oh, buahnya Ya yang ampun, luar biasa sekali pendeta Berarti kali. ya gila. Masuk ke Bang Randi. Kesannya apa Bang Randi? Aku, Yang paling berkesan, nah itu. aku banyak kali yang berkesan. Yang paling. Yang paling. Yang paling setelah jadi pendeta, aku pengen semua orang betul-betul menikmati Natal. Iya. Dengan cara. Makanya salah satu cara yang pernah aku buat waktu saya khotbah di Natal sekolah minggu
GKPS Naga Tongah. Mau Saya diraya ya. di resort 1903. Iya, ya waktu kita dulu ya. Iya. Kita Pergi ya satu kami sama-sama di distrik 2 dulu. Nah, Iya. Sampai kupinjam lah baju Sinterklas. Oh. Iya. Dan berkhotbah lah aku pakai baju itu. Sinter. jadi Dengan coklat yang apa namanya? Ada di Coklat dalam. apa namanya itu jago merahnya apa namanya itu? Oh. Aku simpan di situ, kasih Oh. hadiah supaya anak-anak itu bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, aku ini pendeta tetapi waktu itu ada juga otak bisnisnya. Fikar. Waktu fikar. Oke. Iya. Ya kan Bang Jak, masih ingat Bang Jak? Masih. Iya. Dulu waktu di Raya itu aku punya los. Los itu apa namanya itu ya? Kios. Toko, kios. Patah. Kios di pasar Raya itu. Ya. Jadi waktu aku fikar di 903, Ya. aku jualan apa ini apa namanya? Pernak-pernik Natal. Oh, Bola-bola oke. gitu. Semua sama pohon Natalnya juga. Iya. Tapi nggak Bang monopoli ya? Monopoli gimana itu Bang? Enggak. Banyak jual juga. Iya, otak bisnisnya jalan waktu itu. Boleh beli di awal Desember, cicil setiap hari Sabtu. Masih. Iya, otak bisnis ini. Masih. Iya, itulah makna Natal yang berkesan. Paling Satu berkesan. tadi Jadi pengen Sinterklas, membuat bahagia anak-anak semua menikmati, ya pakai Sinterklas. Terus yang kedua supaya semua dulu kan 1903 itu sampai ke Karyahan. Ya. Iya. Ya kan, jadi cerita-cerita gabah-gabah ini dari mana ini, aku buka tokonya. Nah, dan aku fasilitasi jemaat-jemaat itu yang Harga normal ya. wah harganya di bawah harga Siantar. Oh, di bawah harga Siantar. Iya, karena kita beli dari Medan langsung. Hmm. Nah, dan bisa dicicil 0% nggak pakai bunga. Ya ampun, baik banget. Jadi Pendeta kali. jangan Sekarang nggak bisa lagi. Kalau Fikar masih bisa jualan. Oh, sekarang nggak bisa lagi. Iya, begitulah dia Bang, Yang kesan. berkesan ya. Nah, selain memaknai Natal, kami juga punya pengalaman nih ya. Mungkin teman-teman juga ada pengalaman yang seru, mungkin bisa di komen ya di kolom kolom komentar. Siapa yang paling menarik nanti akan ada dapat hadiah dari kita. Hadiah Natal tentunya ya. Hadiah Mungkin dikasihnya tahun baru. Minimal kami ketawa bacanya. Minimal kami kata bacanya. Oke, jadi kita akan bahas tentang Natal yang berkesan. Berkesan. Wow. Ataupun Natal yang paling unik, baik itu entah waktu sekolah minggu, remaja, pemuda, ketemu cinta waktu drama Adam Hawa, gitu kan, atau setelah jadi fikar, pendeta, Atau dan setelah sekarang- berkeluarga. Atau Gitu. setelah tua. Setelah tua. Setelah tua. Betul. Oke, silakan Kak ini. Oke, Natal yang paling berkesan tentunya semua pasti setiap tahunnya punya kesannya masing-masing. Nah, Betul. Apalagi kita sebagai pendeta pasti punya berada di tempat yang berbeda-beda, pasti punya kesannya masing-masing juga yang berbeda-beda dan semuanya pasti berkesan. Tapi yang paling dan amat paling itu ketika saya harus merayakan Natal sendiri, Oke. tanpa orang tua dan keluarga besar, ya. Yaitu waktu masa vikaris di salah satu daerah. Itu pertama kalinya, memang sudah setahun ya waktu itu jauh dari orang tua karena waktu masa magang. masa magang. Tapi waktu itu masih bersama orang tua Natalnya. Setelah itu pas vikaris ini lah pertama kali Natal tidak bersama dengan orang tua dan Seumur keluarga. hidup Iya, seorang pendeta ini. seorang pendeta ini. Jadi, oh ternyata begini gitu ya. Jadi agak mellow juga ya. Oh. Apalagi ketika membayangkan, aduh enak ya mereka ngumpul-ngumpul gitu ya. Pongguan sama-sama. Iya. Nangis-nangis bawang lah gitu. Nah, terus nanti Rebutan wafer. awak ditelepon kakek-ngakein ya kan, diange-angein gitu maksudnya Iya, ya oh, kan. video call ya. Jadi Belum ada video call waktu itu. Oh, belum ada. Dulu. Video. Skype. ya ditelepon, aduh kita ngumpul nih gini-gini ya gitu, sedih juga. Tapi di situ saya memang harus belajar karena sampai saat ini pun walaupun kita di tempat kami pelayanan saat ini ya nggak bisa juga walaupun dekat dengan orang tua tidak bisa juga Natal bersama. Jadi ternyata ada hikmahnya juga ya. Dari situ saya harus belajar juga nggak selalu harus bersama dengan keluarga karena kita punya keluarga yang baru yaitu Amin. jemaat Tuhan. Iya, itu sih. Dan ya yang kedua yang terkait juga dengan itu karena ketika tidak ada orang tua dan keluarga kita ada jemaat ya, yang berkunjung. jemaat yang pastinya berkunjung ke rumah pendetanya. Waktu itu juga masih vikaris juga mereka datang, nama posonya juga datang. Enak tuh ya PDKT kalau- itu nama Oh posonya. iya dong. Biasanya kalau nanti tuh manggang-manggang, Mangga-mangga, nyanyi-nyanyi nyanyi, gitu. iya.
apalagi vikarisnya kan masih lajang ya kan. Nah posernya datang ya gimana Banyak yang gitu tipe-tipe. ya. Ya, jadi pasti ada keluarga yang baru yang datang, dan di beberapa tempat juga memang ada programnya datang ke rumah pendeta gitu. Mar Natal di rumah pendeta, Full mereka yang timer, menyiapkan ya. semuanya, jadi ya suasananya sukacitanya beda gitu. Oke, Jadi gitu nggak deh. ada sukacita yang baru yang Iya. sangat berbeda ya. Oke, menarik sekali. Oke, selanjutnya Bang Pendeta Raja gimana Bang? Natal yang paling berkesan. Yang paling berkesan sebetulnya semua berkesan. Asik. Tapi yang memang kalau dari pengalaman yang lalu yang sangat berkesan memang kalau Natalnya di kampung. Ya, Natal di kampung itu kan ada bedanya dengan di kota. Kalau di kota itu ya Natalnya itu ya mungkin sepi karena orang banyak pulang ke kampung. Tapi kalau kita sedang pelayanan di kampung, justru saat Natal lah jemaat itu ramai. Itu ya, gereja penuh sampai keluar, sampai pasang tenda gitu ya. Kenapa? Karena banyak jemaat yang di perantauan pulang ke kampung. Jadi rasa Natalnya itu memang sangat berkesan karena ramai, keluarganya juga kumpul semua. Dan kita jadi banyak juga kenalan dengan orang lain gitu. Dan tambah lagi kalau di kampung itu di Simalungun udaranya dingin ya, sejuk Dulu ya. gitu. Iya, dingin sejuk sampai bisa betul-betul terasa lah kayak Natal di luar negeri gitu. Kayak ada Natal negeri, kayak ada salju-saljunya Karena gitu. di pohon Natal biasanya ada kapas-kapasnya. Ada kapas-kapasnya gitu. Itu yang berkesan sih, Bang. Yang berkesan. Iya. Iya, kalau saya sendiri Natal yang berkesan itu ya waktu anak-anak ya. Jadi waktu anak-anak itu sekarang kayaknya kita kalau beli baju baru, sepatu baru biasa aja rasanya. Iya. Tapi kalau dulu itu ada sepatu baru pakai lampu-lampu, wah. Oh iya. Natal ya. Itu udah bahagia Sepatu kali lampu, itu. ya. Nggak tahu itu berapa watt, tapi itu terus dipakai. Kalau bisa ke sekolah dipakai, tapi nggak boleh. Betul. Dan itu berkesan banget. Jadi ada sesuatu yang ditunggu-tunggu ketika Natal itu. Ya hal-hal yang baru, walaupun sebenarnya waktu kecil kita menikmati Natal itu kan perspektif kita Natal itu berarti baju baru Baju kan baru, gitu kan. sepatu Tapi baru, ya sepatu baru, pokoknya yang ya. berkesan ya itu pasti akan selalu terkenang sih Iya. dalam benak saya, dan itu jadi dan itu momennya Natal gitu kan. Mantap. Karena jarang ada orang yang pas Paskah beli sepatu baru ya, jarang ya. Ada pas Jumat Agung beli baju baru gitu. Oke, itu dari saya. Mungkin kita lanjut ke Bang Barus deh. Bang Barus. Oh gitu. Natal yang berkesan. Berkesannya Kalau nggak ada nggak apa-apa, Bang. Nggak ada. Nggak usah dipaksa, nggak usah dipaksa. iya, lagi capek nih mikirinnya. Tapi ada yang paling berkesan. Itu kelas 1 SMP. Ada ya. 1 SMP. Karena kan dulu kelas 4 sampai kelas SMP itu kan sakit. Oh, yang Kan? nggak bisa banyak Nggak bisa aktivitas ya. banyak gerak apa segala macam dengan alat medis di tubuh yang terus lengket. Nah ini udah merdeka nih. Nah di situ akhirnya bisa ngikuti Natal, bisa liturgi kembali, itu kesannya luar biasa. Jadi kemudian yang Waktu kesan- liturgi jadi ulang. nggak Oh, nggak pernah jadi ular Bang. Jadi kepompong. Jadi yang kesan yang selanjutnya setelah Fikar. Oh. Nah, Setelah Fikar pertama nih. setelah Fikar Merantau ya, ya. sama seperti Kak Iya ini tadi, yang biasanya ada waktu kuliah kita juga sebisa mungkin kalau libur Natal itu pulang kampung kan gitu kan. Betul. Nah ini nggak pulang kampung, nggak bisa pulang ke rumah, yang akhirnya tanggal 25 malam telepon orang tua, ya agak melo dikit lah kan gitu Ya, kan. ya. Akhirnya orang tua juga yang menguatkan, ya kau keluargamu sudah di sana. Iya. Dan kami sudah mengikhlaskan kau walaupun nggak bisa datang Natal nggak apa-apa. Makanya mulai dari Pikir Wang sampai sekarang Natal tahun baru itu nggak pernah pulang kampung. Iya, iya. Nah, Inilah iya. ciri khas Dari pendeta Pikir. ya. Nggak pernah pulang kampung. Jadi Totalitas pulang ya. kampung itu sekalian sidang pendeta. Betul. Tapi masih disisakan kue bawang ya kan? Ah, Kue sisa-sisanya lah. Sama kembang loyang. Kembang loyang. Itu juga Bang, kalau Natal yang berkesan itu ya itu kue baru itu karena kan nggak bisa ditemuin di setiap hari kan. Iya, Jadi itu betul. Natal itu kesannya makanannya banyak ya. Makanannya enak. banyak. Bang, Rolandi kayak mana? Udah selesai, Bang? Udah mikir Udah. dia dari tadi dia ini. Udah selesai. Udah, sekarang Udah, lanjut udah, Bang, udah. Bang Rolandi ini. Aku ada dua sih kesannya. Yang pertama, pengen waktu Natal itu semua orang bahagia. Wis. Yes.
Karena mulia sekali. ada cerita dulu begini, agak panjang ini jadinya. Nggak apa-apa. Kalau tag pertama tadi nggak panjang. Ceritanya begini, ada teman saya ceritanya begini. Aku kalau selama Natal sedih kali. Kenapa? Saya bilang. Terus kelihatan nggak ada bapakku sama mamaku. Kenapa begitu? Saya bilang. Kalau yang ada bapaknya sama mamanya dan ada duitnya, waktu liturgi dia ada yang foto. Oh iya. Tapi kalau aku liturgi nggak ada yang foto aku kata. Jadi dari situ aku Mengadopsi dia jadi punya anak. tekad enggak lah. Sama tuanya. Aku pengen sekali kalau Natal itu tidak ada anak sekolah minggu yang tidak bahagia. Jadi kupinjamlah baju Sinterklas. Oh, aku pikir abang potret semuanya. Oh enggak, itu jadi fotografer itu. Berarti Sinterklas sewa, bajunya disewa atau dibuat Pinjam, sendiri? pinjam. Oh, pinjam. Pinjam berarti Oke. gratis. Hmm. Iya, saya pinjam dari salah seorang pendeta juga, ya kan, saya pakai, baru saya kantongi, muat dong. Baju Sinterklas kan lengkap dengan kapas-kapas yang besar itu, cocok. Perutnya yang kurang cocok. Iya, baru saya simpan sini kantong apa, coklat. Ada coklat yang merah-merah itu bungkusnya bang. Iya, yang silver dalamnya. bukan. Untuk dibagi ya, untuk dibagi. Baru saya bagi gitu kan. Jadi betul-betul bahagia anak-anak sekolah minggu. Itu yang pertama. Yang gambar susu bang, coklatnya. Bersusu lah. Yang kedua, ya otak bisnis saya jalan waktu Natal. Wis. Saya jualan Bagi-bagi pernak-pernik Natal. keuntungan. Waktu di 1903 saya punya apa namanya, los namanya apa namanya ya? Los kios. Kios di Tiga Raya, di Pasar Raya. Nah, saya jual pohon Natal. Makanya saya tahu ini berapa feet gitu kan. Oh. Iya. Pernak-perniknya juga ya. Pernak-perniknya juga. Jadi sales. Jadi memang supaya orang lain juga bahagia waktu Natal, nggak sanggup bisa dicicil tiap hari Sabtu bayar. Enak juga ya. Dan harga lebih murah dari Siantar, Bang. Oh. Itu yang kedua. Karena beli langsung dari Jakarta. Dari Medan, Oh, dari Medan. Medan. Jakarta kejauhan. Iya. Yang ketiga agak-agak serem. Apa itu? Kenapa? Waktu fikar dulu aku tiba-tiba teringat kata Boto Yeni. Kalau mau latihan apa memang makanya ada Martina. Oh, Martina. Marhalet bikin Natal. Iya. Ah. Jadi asal mau latihan, Pacaran saya di waktu SMS lah Natal. sama seorang pemudi kan. Heeh. Pik, sama ya ke gereja. Modus semerandi. kira serem kayak mana? Tapi kalau itu gak usah dilanjutkan, cukup sekian. Terima kasih Bang Rin. Kira serem kayak Oke, gimana? jadi saya ingetin lagi untuk sobat-sobat Marsapsa Podcast ya. Jadi itu sedikit loh. Jadi kalau bisa dibilang kayak Bang Barus, kami ini udah berapa kalender gerejawi kami mengikuti Natal gitu ya. Gerejawi. Dan pasti banyak hal-hal yang berkesan. Nah, teman-teman, sobat-sobat Marsapsa sekalian mungkin bisa menulis sekali lagi, tulis di kolom komentar. Nanti yang pengalaman benar ya, bukan hoax ya. Yang pengalaman yang paling menarik dan yang paling seru menurut kita-kita, tim Marsapot, ya. kita akan kasih hadiah berupa nantilah agak Nantilah. Senyuman dari Bang Rolandi. Silakan sebelum komentar di like dulu dan di subscribe. Oke, jadi sobat-sobat Maharsapsa Podcast, tadi kita udah bicara tentang makna Natal, kemudian pengalaman yang berkesan tentang Natal, dan sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi. Ini udah masuk ke deep talk ya teman-teman ya, sobat-sobat Maharsapot ya. Dan kita akan melihat bagaimana Natal belakangan itu bagaimana gitu ya, ataupun bagaimana sebenarnya orang dewasa ini memahami Natal gitu kan. Nah, ada istilah katanya hati-hati dengan Natal. Mungkin tadi kalau sobat-sobat Marsapot mendengar kayak misalnya Bang Rolandi tadi, Natal itu pokoknya semua biasa-biasa saja. Nah, itu adalah mungkin impact ya Bang ya. Ya. Jadi karena terlalu jadi hal yang formalitas, jadi hal yang kayak sebuah ritual berulang-ulang, jadi akhirnya kehilangan makna. Nah, sekarang kita akan bahas, mungkin abang-abang kita akan memberikan pandangan terkait dengan bagaimana sih sebenarnya yang abang-abang lihat pemaknaan apa Natal dewasa ini itu seperti apa gitu. Apa yang hilang sebenarnya gitu kan. Apa yang sepertinya tidak menjadi apa fokus utama orang-orang yang bernatal sekarang ini gitu. Tadi kalau kita bicara euforia dan sebagainya, nah gimana kira-kira dari Bang Rolandi dulu nih yang Natalnya biasa-biasa saja tadi ya gitu. Mungkin bisa menjelaskan Bang Rolandi. Supaya kita berefleksi dulu kira-kira Makin berkerut lah kepala itu. gimana? Silakan Bang Karena Rolandi. sedih kali aku kalau ingat Natal. Bukan bahagia, sedih. Sedihnya Sedihnya begini. Tahun lalu ini,
Ini nggak tahu apakah saya terlalu melankolis tidak jelas. Sentimen. Ya, tapi waktu Natal tahun lalu saya kebetulan tidak berkhotbah. Saya duduk di antara jemaat. Bernyanyilah Oh Holy Night. Malam Kudus. Oh, Holy ini bukan malam kudus, Oh, Pak. langsung terjemahan. Oh Holy Night-nya nggak hafal aku. Ya kan? Tiba-tiba matikan semua lampu, Bang. Terus lampu Natal yang begini berkedap-kedip, Nyalain lilin. nyala lilin semua, ya kan? Meriah sekali, tapi hatiku sedih. Sedih kenapa? Karena Tiba-tiba ada apa ya? Saya teringat ada seperti yang berbisik dalam telinga saya begini, dia bilang, meriah ya? Iya dong meriah. Tapi ada yang nggak semeriah ini. Mungkin di sini orang lihat lampu itu kedap-kedip, tapi ada di sana jangankan lampu kedap-kedip, rumahnya saja mungkin sudah mati lampunya katanya. Ini apa ya? Saya masih, kalau saya ingat itu masih apa ini? Ini ada apa ini, saya bilang. Iya. Coba nanti kamu dari sini ke sini ada komunikasi seperti itu. Saya nggak tahu, tapi itu yang tahun lalu saya nikmati itu. Lihatlah di sana mereka sedang tidur, tidak menikmati apa-apa dalam masa Natal ini. Siapa saya ini? Terus saya niatkan, udah nanti pulang saya singgah ke toko roti, saya bawa roti ke rumahnya. Tapi karena biasa pendeta kan, karena pulang ada yang kasih bingkisan Natal, parcel buah, parcel kue, ya kan. Dan saya singgahkan ke rumah itu. Memang betul, rumah itu sedang mati lampu, saya gedor. Mereka keluarnya dari kamar, adik ini, anak sekolah minggu ini. Bang pendeta, iya, selamat Natal ya, saya bilang. Saya kasih semua yang saya terima di gereja itu saya tinggalkan di situ. Kasih parcel buah, kue ada beberapa jenis. Selamat Natal ya, salam sama mama. Kebetulan mamanya sudah tidur, ya kan? Bapaknya lagi pergi karena kerjanya nge-grab Gojek. Di situ saya akhirnya saya pikir waktu itu. Dan Natal tahun ini makanya saya bilang tadi biasa-biasa saja. Jangan-jangan memang kita hanya sibuk dengan kemeriahan, euforia, pohon Natal besar di mana, di mall, orang pergi ke sana berlari-lari, pengumpulan dana, ya kan, berfoto-foto di pohon Natal. Tapi ada orang yang jangankan berfoto-foto, menikmati satu jenis kue saja pun, nastar atau apa, mereka tidak punya. Itu yang buat saya akhirnya Natal jadi biasa saja gitu kan, nggak ada yang menarik, ya kan. Mereka ada yang bahagia ya bahagia, yang tidak bahagia ya Natal juga tetap tidak bahagia, ya nggak ada keseragaman di sana. Itu yang buat saya nggak jadi milik bersama, jadi. semua bersuka cita seperti Natal tadi, makna Natal yang kita sebutkan itu kan bahagia yang luar biasa. Jadi saya hanya mencoba berefleksi bagaimana kita bisa mampu membangun kebahagiaan itu bersama untuk semua orang. Ya, itu saja sih Bang, nanti terlalu melo aku jadinya. Oke. Ya. Gitu ya teman-teman. Nanti aja kesimpulan ya. Iya. Terus ada lagi abang kakak yang mau berbagi tentang Menarik itu yang iya, kita obrolan dia. Janganlah terpengaruh yang sama aku bilang tadi. Bukan, tapi itu memang menjadi sebuah pertanyaan. Makanya saya sering kalau khotbah di Natal itu saya sering mengatakan, saya lupa tulisan siapa itu yang seperti bilang Bang Rem, hati-hati dengan Natal. Sebenarnya nggak salah Natalnya kan gitu kan. Tapi hati-hati dengan Natal, sering sekali hilang makna sebenarnya tentang Natal itu. Nggak salah kita euforia Natal, kita bangga sukacita di hari Natal. Tapi itu akan menjadi salah ketika kita lupa apa yang membuat kita bahagia dalam merayakan Natal itu. Sehingga jangan kita fokus kepada euforianya, tapi lebih fokuslah kepada maknanya. Natal itu adalah kasih, dan kau menerima kasih, dan jadilah pelaku kasih. Oke, berat banget ya. Jangan jadi salah aku, makanya jangan aku yang duluan tadi. Ini aku disuruh duluan. Aduh. Oke, ada lagi abang kakak? Ya. Aku ya pasti Setuju. setuju dan pernah juga ya mengalami hal-hal seperti itu ya. Bahwa memang kita harus ya di tengah keramaian, kemeriahan, sukacita Natal itu kita juga perlu memperhatikan yang lain juga gitu. Jangan makna Natal itu jangan untuk diri kita sendiri, tapi untuk ya
yuk gitu, lihat yang lain juga loh gitu, bahwa ada masih banyak ya. Itu mungkin apa 1-2 orang yang dikunjungi sama Bang Pendeta Rolandi ya. Pasti lebih Tapi, banyak dia kunjungi. Iya, pasti lebih banyak. Banyak juga orang di luar sana, bahkan mungkin jemaat kita, mungkin keluarga kita gitu kan, yang Ya. yang juga ada di posisi Seharusnya kita itu. perhatikan. Ya, saya setuju sekali. Jadi ya, nikmati sukacita itu bersama semua orang ya. Bukan hanya dengan orang yang punya pohon Natal, tapi yang nggak pasang pohon Natal juga ya. Oke, terima kasih ini. Dari Bang Raja sebelum kita nanti dimakan kesimpulan. Iya, jadi kalau dari saya betul ya. Jadi kalau dalam Natal itu kan satu hal yang paling berkesan itu kan damainya itu ya. Tadi kita ngomong soal harapan, sukacita, iman, iya, bahkan suasana yang sejuk, dingin. Itu kan sebetulnya intinya adalah kedamaian. Nah, jadi momen-momen Natal seperti ini memang sangat diharapkan ada perjumpaan lah dengan orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi. Tetapi mungkin karena jarak yang memisahkan sehingga tidak bisa berjumpa langsung. Tapi saat ini ternyata ada banyak media ya yang bisa kita gunakan. Bahkan saya pernah lihat di TikTok itu ya. Di TikTok itu ada digambarkan ada seorang lansia yang sudah tidak punya siapa-siapa, keluarganya ada tapi jauh jaraknya gitu ya, tapi dia kesepian, dia sendirian di rumah. Sementara orang di gereja ramai. Nah, ini waktu tahun lalu tuh Natalnya itu sangat berkesan karena kan pandemi. Pandemi, lansia nggak boleh ke gereja. Jadi lansia hanya di rumah. Nah, untungnya dibikinlah Zoom gitu kan, ada ya live streaming. Tapi kalau Zoom kita bisa lihat bahwa ada lansia yang sendirian di rumah. Nah, jadi saya lihat di TikTok itu juga ternyata dari gereja ada yang mau mengunjungi ke rumah si opung itu, dan dia memberikan suatu bukan soal hadiahnya sebetulnya, tapi menjumpainya, menyapa, itu sudah bagian dari perhatian dan hadiah Natal gitu ya. Jadi ya teringat juga lah sama mungkin opung kita, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin saudara kita, atau mungkin jemaat kita yang tadi dikatakan itu kesepian tadi ya. Nah, di saat Natal inilah barangkali dibutuhkan perhatian kita, sapaan kita. Buat sobat-sobat Masahabat yang menonton, semoga memahami ya, sekali lagi dari semua yang kita bahas tadi, ternyata Natal itu harus memberi dampak kepada orang lain kan, kita harus memberi dampak, dan Natal itu tidak boleh berhenti hanya pada diri kita sendiri. Kita harus sharingkan itu, kita harus membagikan itu seperti pengalaman-pengalaman tadi. Dan buat saudara-saudara, sobat-sobat Masahabat yang menonton, jikalau sudah menonton ini, semoga kalau ada kegiatan-kegiatan Natal ya tunjukkan, perhatikan yang lain, bahwasanya ada banyak sekali di sekitar kita yang mungkin tidak bisa merasakan betapa megahnya Natal itu. Tapi kalau misalnya kita saling mengajak, saling membagi Natal itu, semua akan bersuka cita gitu. Tanpa harus membagi-bagikan baju baru, tapi kehadiran dan juga perhatian itu yang memberi dampak kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa menikmati Natal karena masalah ekonomi, karena masalah keluarga dan lain sebagainya. Jadi semoga Natal di tahun ini semakin memberikan makna yang lebih dalam lagi kepada sobat-sobat Marsap Podcast. Biarlah kiranya Yesus Kristus lahir di dalam hati kita semuanya, dan mari kita menjadi pribadi yang berdampak kepada orang-orang lain di sekitar kita, dan mari kita berusaha supaya semua orang, terkhusus orang lain di sekitar kita yang percaya kepada Kristus, merasakan makna kelahiran Kristus di dalam kehidupan mereka. Amin. Amin. Baik, sampai jumpa di Selamat episode Natal. selanjutnya, dan selamat Natal dan Ini menyambut selamat tahun Natal. baru ya. Selamat selamat Natal, Natal. dan kiranya damai Kristus damai Kristus menyertai sobat-sobat Marshab Podcast sekalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Doa. baik, kita akan mengakhiri podcast kita episode 14. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih di episode kali ini kami berdiskusi dan melihat betapa besar kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami umat manusia. Peringatan akan kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan di dalam bentuk manusia, memberikan kami kesadaran bahwasanya kami juga harus benar-benar mempersiapkan diri kami, menyediakan palungan di hati kami untuk kelahiran Yesus Kristus. Dan juga Bapa, untuk seterusnya kami bisa membagikan makna Natal dan juga
membuat orang lain juga bisa merasakan sukacita kelahiran Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar perayaan, tapi kami bisa memberikan dampak kepada orang-orang yang mungkin yang belum beruntung, yang bergumul dengan ekonominya, bergumul dengan banyak faktor-faktor yang buat mereka mungkin tidak terlalu tertarik untuk bernatal. Tapi biarlah kiranya untuk semua sobat-sobat Masalah Podcast yang menonton video episode 14 kali ini semakin memberikan dampak dan juga memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kami di dalam Natal di tahun ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang akan lahir, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa kembali. Dah.